Hello guys, welcome back to our YouTube channel Madflus 19B. Sebelum menonton video saya harap teman-teman semua like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Gabriel Syanipar, NIM 19038420251. Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan materi hiperbola untuk melengkapi masa tugas perkuliahan saya di semester ini. Langsung saja kita ke materinya. Terima kasih. Dua orang bos melihat kilat dari kaca kantor mereka. Kantor kedua bos ini jaraknya 10 km. Bos perusahaan pertama jaraknya lebih jauh dari lokasi kilat yang dilihatnya. Lalu mendengar petir 10 detik setelah bos kedua. Jika kecepatan suara petir 600 meter per sekon, dapatkah kita tentukan persamaan yang dapat memodelkan lokasi kilat yang dilihat kedua bos tersebut? Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Kita masuk ke soal pembahasan. Kalau soal seperti ini, kita harus memahami setiap kalimat yang terdapat dalam soal, karena pasti ada yang diketahui secara langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama yang diketahui itu adalah M1. Kan ada dua bos, berarti kita misalkan kantor bos pertama itu M1, kantor bos kedua M2. Terus diketahui jarak antara kantor kedua bos ini 10 km. Lalu si kantor bos pertama, si M1 mendengar suara petir 10 detik setelah M2, setelah bos 2 ya. Berarti secara tidak langsung kantor M1 lebih jauh daripada kantor M2. Lalu diketahui V-nya atau kecepatannya 600 meter per sekon. Lalu yang ditanya, dapatkah kita menentukan persamaan dari lokasi kilat yang dilihat kedua bos tersebut? Berarti yang ditanya itu apa? Persamaannya kan? Ditanya itu persamaannya berarti X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Jadi di sini kita harus mencari berapa A-nya dan berapa B-nya. Oke, langsung selanjutnya kita akan menggambar dari yang kita ketahui di sini. Selanjutnya kita bisa menentukan lokasi kantor bos pertama ini terhadap lokasi kilat yang dilihatnya dari yang diketahui. Langsung saja, V sama dengan S per T. Karena sudah diketahui V-nya udah diketahui, T-nya sudah diketahui, berarti yang tidak diketahui adalah S-nya ya. Berarti S sama dengan V kali T. S sama dengan V-nya 600 meter per sekon dikali T-nya 10 sekon ya. 10. Berarti sama dengan 6.000 meter. Ini artinya 6.000 meter lebih jauh daripada M2 atau kantor bos yang kedua. Sehingga di dalam hiperbola ada namanya selisih konstan. Tadi kan sudah kita ketahui lokasi kantor bos pertama adalah 6.000 meter. Berarti
jarak antara lokasi kantor bos pertama lebih jauh daripada kantor bos kedua terhadap kilat yang dilihat kedua bos tersebut. Berarti ini M1S dikurang M2S sama dengan 2A. Di sini teman-teman bisa cari lebih lanjutnya nanti di parabola ini selisih konstan, nanti ada kok penjelasannya juga. Jadi kan jarak antara ini kan 6000 tadi kita dapat 6000 meter sama dengan 2A. Berarti kita bisa mencari A di sini. A sama dengan 6000 dibagi 2. Berarti sama dengan 3000. Nah, kita sudah dapat A-nya. Berarti kita nanti tinggal cari B. Selanjutnya kita mencari lokasi titik antara kantor bos pertama dan bos kedua. Lokasi kantor bos pertama atau M1 dan bos kedua atau M2 terletak pada titik fokus ya, sehingga kita bisa mencari, kita dapat mencari berapa jarak titik fokus, ke titik pusat. Oke. Tadi kan jarak antara kedua bos ini kan 10 km. Kita dapat mencari berapa jarak antara titik fokus M1 ke titik pusat. Tadi kan jarak antara M1 ke M2 adalah 10 km. Nah, di sini berarti jarak antara M1 sampai M2 ini jaraknya 10 km, atau dalam meter itu 10.000 meter. Nah, terus kita mau cari nih berapa jarak antara titik fokus ke titik pusat nih, berapa nih jaraknya. Berarti kan setengah, berarti kita dapat mencarinya setengah dikali jarak dari antara M1 sampai M2, 10.000 meter. Berarti tinggal dibagi aja, 10.000 dibagi 2, 5.000. Berarti jarak titik fokus M1 ke titik pusat adalah 5.000 meter. Kalau di dalam 5.000 meter ya, ini jarak antara ini ke titik pusat, titik fokus M1 ke titik pusat adalah 5.000 meter. Kalau di kilometer kan ini 5 km. Sama, ini juga jaraknya 5.000 meter. Kalau di kilometer kan diubah ke kilometer adalah 5 km. Nah, kita sudah dapat nih titik fokusnya. Titik fokus itu dilambangkan dengan C. Titik fokus dilambangkan dengan C. C-nya kita sudah dapat 5.000. Tadi kan A-nya kita sudah dapat juga 3.000. A itu dilambangkan titik puncak. Titik puncak itu adalah ini. Titik puncak nih, yang ini. Tadi kita sudah dapat titik puncaknya. Titik puncaknya itu 3.000 meter. Titik puncak ke titik fokus 3.000 meter. 3.000 meter. Ini juga sama 3.000 meter. Kita juga sudah dapat A-nya 3.000 meter. Dah, selanjutnya kita tinggal mencari B aja. Mencari B itu dengan cara
persamaan antara A, B, dan C. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Sama macam Pythagoras. Nah, C-nya kan sudah diketahui 5.000. 5.000 kuadrat dikurang 3.000 kuadrat. Kita kuadratkan 5.000 kuadrat sama dengan 25 juta. Dikurang 3.000 kuadrat sama dengan 9 juta. 25 juta dikurang 9 juta adalah 16 juta. Terus 16 juta biar hilang diakarkan. Biar hilang B kuadrat, jadi ini kita akarkan. Jadi B sama dengan 4.000 meter. Dah, kita sudah dapat A, kita sudah dapat B. Kita kembali ke persamaannya. Tadi kan ditanya, dapatkah kita menentukan persamaan yang dapat memodelkan lokasi kilat yang dilihat kedua bos? Nah, kita kan sudah dapat A, sudah dapat B. Jadi kita ke persamaan hiperbola. Ini kan sama dengan 1. X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Langsung kita masukkan aja apa yang sudah diketahui. X kuadrat per A. A-nya sama dengan 3.000, berarti kita kuadratkan. Berarti 3.000 kuadrat dikurang Y kuadrat per B-nya sudah diketahui juga 4.000. 4.000 kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan yang dapat memodelkan lokasi kilat yang dilihat kedua antara bos tersebut sudah deh. Nah, bagaimana kawan-kawan? Apakah teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan? Sekiranya teman-teman semua dapat mengerti dan memahami dengan video yang saya jelaskan. Saya akan mengakhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.